Info kali ini datangnya dari Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem yang saling sindir. Tapi kok bawa-bawa keluarga ya? Kayaknya nyindir partai yang lain nih. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai PDI Perjuangan dan juga Partai Nasdem yang saling sindir. Tapi kok bawa-bawa keluarga ya? Kayaknya nyindir partai yang lain nih. Ya, jadi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri pada saat hari ulang tahun PDIP yang ke-50, tanggal 10 Januari yang lalu, ini kan menyindir, meskipun tidak menyebutkan nama partai, menyindir partai yang tidak punya kader. Jadi, partai ini mencalonkan seorang menjadi pemimpin ini bukan dari kadernya sendiri, tapi orang lain di luar kader. Nah, kalau menurut saya, ini benar. Partai yang tidak punya kader ini ya partai gagal kalau menurut saya. Kenapa? Karena tujuannya dibuat partai politik ini kan untuk mencetak kader-kader, ya kan? Kader-kader potensial, kemudian dimajukan atau dinaikkan menjadi calon-calon pemimpin. Jadi kalau partai ini kemudian mengambil orang di luar kadernya untuk dicalonkan menjadi pemimpin, ya ini kan fungsi kaderisasi dari sebuah partai politik ini kan gagal. Masih mending Demokrat dan dan PKS. Demokrat ini ngotot AHY yang dijadikan cawapres, kemudian PKS juga ngotot Aher yang dijadikan cawapres. Dua-duanya ini sama-sama kader dari partai yang bersangkutan. Mereka merasa bahwa kadernya ini berkualitas. meskipun nanti publik sendiri yang menilai, tapi paling enggak kedua partai ini merasa kadernya ini berpotensi dan berkualitas, bermutu untuk dijadikan calon pemimpin. Nah, kemudian setelah PDIP menyatakan pernyataan ini, ketuanya Megawati, ini kemudian direspon oleh Partai Nasdem. Kali ini Bestari Barus, salah satu politisi dari Partai Nasdem. Dia mengatakan bahwa sama sekali nggak tersindir dengan pernyataan Megawati ini. Tapi dia justru menimpali bahwa Surya Paloh ini membentuk partai Nasdem ini bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan dia membuka peluang untuk orang lain, siapapun orang yang berkualitas untuk bisa bergabung dengan Partai Nasdem meskipun tidak menjadi kader. Dan dia mengatakan bahwa Surya Paloh ini membuat partai bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kerabatnya, juga bukan untuk keluarganya sendiri. Jadi nyindir partai yang lain ya. Partai mana nih? Pasti udah pada tahu kan? Nah, jadi kalau Nasdem ini mengambil orang lain di luar partainya, di luar kadernya untuk dijadikan pemimpin, seperti saat ini Nasdem yang mengambil Anies yang tokoh non-partai dicalonkan menjadi bakal calon presiden, kenapa nggak sekalian aja ditarik kemudian dijadiin kadernya Partai Nasdem? Kenapa nggak dilakukan seperti itu? Nanti toh fungsinya dia juga mempromosikan partainya, sama seperti yang dilakukan Anies sekarang. Dia bukan terlihat seperti seorang bakal calon presiden kalau sekarang. Dia bahkan seperti seorang juru bicara dari Nasdem. Itu kan yang terjadi. Kenapa nggak ditarik aja sekalian? Supaya kemampuan Anies, kecerdasan Anies, kehebatan Anies ini bisa ditularkan ke kader-kader partai yang lain. Nah, kalau berbicara masalah partai untuk keluarga, ini kayaknya lebih cocok ke Partai Demokrat, ya nggak? Sekarang bayangkan aja, ketua umumnya ini Agus Harimurti Yudhoyono. Wakil ketua umumnya adalah Ibas, Edi Baskoro Yudhoyono, adik dari AHY. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono, ayah dari kedua mereka ini. Lalu, Ketua Sri Kandi Demokrat ini adalah Anissa Pohan, istri AHY. Kurang keluarga apa coba? Iya nggak? Nah, kalau
melihat pernyataan dari Nasdem ini, kok saya curiganya sebetulnya ini mengarah ke Partai Demokrat, bukan Partai PDI Perjuangan. Karena apa? Karena di PDI ya Partai Keluarga juga enggak juga kan. Meskipun ada Puan Maharani yang menjadi salah satu ketua DPP di sana, tapi dia kan tidak serta-merta diangkat menjadi ketua umum partai, dididik dulu mulai dari kader, kemudian pernah jadi menteri, sekarang jadi ketua DPR RI, kan seperti itu. Sementara di Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ini belum punya pengalaman apa-apa di bidang politik, dia harus berhenti dari karirnya di TNI, kemudian dia sekarang menjadi ketua secara otomatis, ketua karbitan, dia mencalonkan diri menjadi gubernur juga gagal, dan belum pernah punya pengalaman di menjadi seorang pemimpin, baik di daerah maupun apalagi sampai ke pusat. Nah, kalau melihat pernyataan ini, saya jadi curiga sebetulnya ada apa antara Nasdem dengan Demokrat. Sepertinya sekarang ini mereka ini lagi gontok-gontokan. Sepertinya koalisi perubahan ini sepertinya di ujung tanduk. Kenapa ya? Karena kengototan AHY harus menjadi cawapresnya Anies. Sementara PKS juga ngotot akhir yang menjadi cawapresnya Anies. Sementara Nasdem ini membuka peluang deklarasi Anies sebagai presiden Februari nanti tanpa Demokrat dan juga PKS. Lah, gimana? Jadi koalisinya gimana? Bubar. Kita bisa jadi tepuk tangan dong. Ya pastilah, karena Anies pasti nanti gagal punya kendaraan untuk jadi capres, ya kan? Jadi kalau melihat fenomena ini, semakin ke sini, fenomena ini, pemilu ini, mendekati pemilu ini semakin panas. Sebelumnya kan saya sudah sampaikan di video saya, intern Partai Gerindra ini sudah mulai panas antara Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Nah sekarang di koalisi perubahan ini antara Nasdem, Demokrat, kemudian juga PKS, sejauh ini belum juga menemukan kata sepakat untuk mengusung koalisi mereka. Bahkan Ahmad Ali ini ketua DPP Partai Nasdem pada waktu diwawancara oleh CNN Network ini juga membantah sebetulnya bahwa ini terjadi disharmoni antara Demokrat dengan Nasdem. Kemudian Herzaki Mahendra juga mengatakan hal yang sama, nggak ada itu, kita masih terus melakukan komunikasi yang intens, masih terus membahas peluang-peluang. Tapi sampai detik ini juga belum terwujud, apalagi PKS. Nggak ada suaranya sama sekali, justru malah PKS pada waktu yang lalu, Mardhani Alisera ini justru malah mendorong PDI untuk segera mengumumkan bakal calon presiden mereka. Lah ngapain ngurusin partai lain? Partainya sendiri aja masih nggak jelas. Iya kan? Nah, jadi kalau menurut saya antara Nasdem dengan Demokrat memang sepertinya ini ada terjadi ketidakharmonisan dan mungkin sekali besar peluang mereka ini akan gagal berkoalisi. Artinya apa? Artinya koalisi akan buyar dan Anies akan batal untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Dan sekali lagi saya bilang, dia akhirnya hanya akan menjadi mantan bakal calon presiden. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk dinamika politik Indonesia saat ini. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.